Hai hai hai, salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Newong Reyang. Nah, ya ketemu maning karo Bang Armi ya, dulur-dulur kabeh ya, sing dulur yang dari Indramayu, dari Majalengka, dari Cirebon, dari Kuningan, dari Sumedang, dari Subang, dari Bandung, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Banten, dari mana lagi, pokoknya dari seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, NTT, terus mana lagi, Madura ya, dan seluruh Indonesia, dan yang juga yang di luar negeri ya, dari Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Taiwan, ada juga yang dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ada yang dari Oman, ada yang dari mana lagi itu, aduh, dari mana lagi tuh ya? Mohon maaf ya, pokoknya mohon maaf ya kalau saya nggak bisa sebutin satu persatu. Pokoknya semua sajalah. Pokoknya dari semua saja ya, dari semuanya saja. Dulur-dulur, Bang Armi KB. Moga sehat selalu ya, dan tambah sukses. Tentu seperti itu. Nah, sekarang saya mau menampilkan ini ya, hasil survei yang terbaru ya, hasil survei dari Puskaptis yang dirilis tanggal 21 ya, yang dirilis tanggal 21 November 21 November 2024. Nah, ini saya ambil dari ini biar bukan dari kata saya ya. Ini bukan dari saya nih. Saya disclaimer dulu. Ini bukan dari saya, ini bukan karangan saya, ini bukan asumsi saya ya. Tapi ini saya ambil dari Cuplik.com. Nah, Cuplik.com tuh ada tuh Cuplik.com ya. Itu saya ambil artikelnya dari Cuplik.com, hasil survei dari Puskaptis ya. Puskaptis itu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis begitu. Nah, oke ya, kita bacakan dulu nih ya. Langsung ya, tak bacakan lagi. Judulnya hasil survei terbaru Puskaptis, Paslon Luki Hakim Saifuddin unggul hingga 62,8%. Nah, itu ya judulnya. Nah, kalau dari grafiknya memang ya terlihat ya. Di sini untuk paslon 01 nih ya, yang warna kuning, paslon 01 itu 12,2%. Dan untuk Luki Saifuddin yang warna biru itu yang warna biru itu ya. Warna biru 62,8%. Untuk yang paslon 3, Nina Tobroni yang berwarna merah itu 24%. Dan yang warna hitam itu buat yang belum memilih ya. Yang tidak atau belum memilih. Nah, itu jumlahnya 1%. Begitu ya, dulur-dulur Bang Armi ya. Oke, kita lanjut ya. Dibaca B ya ininya ya, artikelnya biar saya ini ya, bukan karangan saya ini. Saya bacakan ya artikelnya. Cuplik.com Indramayu. Oh iya, ini dirilisnya dulu nih, dirilisnya tanggal 21 November 2024 ya, jam 23.40 waktu Indonesia Barat. Nah, itu stok baca lengkapku. Nah, lanjut ke ini, lanjut ke artikelnya. Saya bacakan dulu ya. Cuplik.com Indramayu, Lembaga Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis, kembali merilis hasil survei 3 pasangan calon atau paslon peserta pemilu kada Indramayu tahun 2024. Data rilis yang diterima Kamis tanggal 21 November 2024, pasangan calon nomor urut 2 Luki Hakim Saifuddin
unggul 62,8%. Nah, unggul jauh melewati paslon nomor urut 3, Nina Agustina Tobroni terpaut 24%. Dan paslon nomor urut 1, Bambang Hermanto Kasanbasari mengalami kenaikan di angka 12,8%. Sementara yang belum memilih atau menentukan voter tersisa 1%. Senior analisa Puskaptis Tan Lawrence mengatakan, kegiatan pengambilan sampling dilakukan pada periode tanggal 17 sampai 20 November 2024. Nah, jadi sampling ini diambil dari tanggal 17 sampai tanggal 20 November 2024 ya. Berarti sekitar 3 hari itu ya pengambilan samplingnya. Dengan 800 responden melalui wawancara tatap muka atau face-to-face interview, serta menggunakan kuesioner terstruktur atau struktur interview dengan unit sampling primer survei atau PSU, disingkat PSU. Desa atau kelurahan dengan sampel kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, metodologi kerja survei yang dilakukan Puskaptis adalah sampel dipilih sepenuhnya secara acak atau probability sampling dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat ya, atau multi-stage random sampling. Dengan memperhatikan urban atau rural serta proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Ia menjelaskan metode pengambilan data dilakukan menyasar responden 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan tingkat quality control dilakukan terhadap hasil wawancara yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel, dan dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan, berarti dengan margin of error kurang lebih 28-4% pada tingkat kepercayaan 95%. Tren positif Paslon Luki Hakim Saifuddin dari sampel yang diambil sangat kuat walaupun diterpa dengan serangan dan isu personal, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan, tuturnya kepada awak media. Nah, jadi memang akhir-akhir ini kan Luki Hakim ini kan diserang terus ya, banyak serangan secara personal ya, namun serangan-serangan itu ternyata yang ditemukan oleh Puskaptis ini dalam surveinya itu tidak ada pengaruh yang signifikan ya dengan hasil survei yang mendukung ke 02. Justru malah tetap saja kalau dibandingkan dari survei yang kemarin di video yang sebelumnya, di sini ada penambahan ya, ada kenaikan dari 59,1% sekarang sudah mencapai 60 berapa tadi ya, 62,8%. Nah, begitu ya, dulur-dulur ya. Oke, kita lanjut lagi. Trust yang begitu kuat dari voter untuk Luki Hakim Saifuddin pada pengambilan sampling tahap 3 ini, Puskaptis menemukan data tidak adanya pengaruh praktek politik uang di tengah-tengah voter yang diambil. Nah, itu. Jadi di saat melakukan survei ini ya, mereka tidak menemukan ada politik uang kepada pada saat pengambilan sampling tadi ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sementara untuk penurunan angka bagi paslon 03 yang ditemukan di lapangan adalah kurang diterimanya keberhasilan incumbent selama memimpin saat ini akibat banyaknya program yang dilaksanakan menjelang tahapan pilkada berjalan. Tingkat kepuasan publik terhadap keberhasilan kinerja incumbent bertolak belakang dengan keinginan kuat perubahan kepemimpinan di Indramayu
ditambah adanya sentimen negatif paslon yang sangat kuat imbuhnya. Ya, nah ini masih kata Tan Lawrence tadi ya. Jadi tingkat kepuasan publik itu kepada incumbent ini sangat bertolak belakang karena masyarakat atau di saat survei itu mereka lebih memilih, ada keinginan kuat ingin mengganti mengganti bupati gitu. Karena di sana ditemukan adanya sentimen negatif ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih kata Tan Floren ya. Ia menegaskan pengaruh yang sangat mendukung adanya peningkatan baik di paslon 01 maupun 02 dipicu adanya respon positif dari pemilih dari klaster X, milenial, dan Gen Z. Ya, jadi seperti itu ya, peningkatannya itu ya dipicu dari kalangan klaster X, milenial, dan Gen Z ada respon-respon positif terhadap 01 dan 02. Sehingga 01 dan 02, paslon 01 dan paslon 02 ada peningkatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Bukan berarti paslon 03 tidak memperoleh dukungan dari milenial dan Gen Z, tetapi voter kami tidak menemukan data signifikan terangnya. Nah, itu masih kata Tan Loren tadi ya. Jadi memang dari milenial dan Gen Z juga ada sih, ada dukungan untuk ke 03, cuman ternyata di situ tidak ditemukan adanya jumlah yang signifikan. Bahkan, nah di sini justru terjadi kecenderungan menurun ya hasil surveinya tadi ya. Nah sekarang saya mau bacakan lanjut nih, ada yang survei yang perdapil ya, yang perdapil ya, di mana di Indramayu ini ada 6 dapil ya, dari dapil 1, dapil 1, dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5, dapil 6. Oke, kita lanjut baca lagi ya. Adapun data hasil survei 3 paslon di setiap daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Indramayu secara terurai sebagai berikut. Nah, untuk ini saya bacakan, tapi nanti saya tampilkan ya, ada di sebelah di sini ya, saya tampilkan, saya rangkum di situ ya, biar dulur-dulur bisa langsung melihat dari per dapil ya. Oke, kita bacakan ya dari dapil 1 dulu. Dapil 1, paslon 1, Bambang Hermanto Kasan Basari 12,9%, paslon 2, Luki Hakim Saifuddin 63%, paslon 3, Nina Agustina Tobroni 22,9%. Dapil 2. Oke, kita lanjut dapil 2. Dapil 2, paslon 1, Bambang Hermanto Kasan Basari 12,2%, paslon 2, Luki Hakim Saifuddin 62,5%, paslon 3, Nina Agustina Tobaroni 24,5%. Belum menentukan 0,8%. Nah, ini yang belum menentukan itu yang tadi ya, yang warna hitam itu ya. Yang warna hitam itu yang secara keseluruhan dalam keseluruhan surveinya itu 1% itu ya. Itu diantaranya di sini, ada di dapil 2. Dapil 3, kita lanjut ke dapil 3 ya. Dapil 3, paslon 1 Bambang Hermanto Kasan Basari 12,1%, paslon 2 Luki Hakim Saifuddin 63%, paslon 3 Nina Agustina Tobroni 23,9%. Dan belum menentukan 1%. Oke, kita lanjut lagi dapil 4 ya. Dapil 4, paslon 1 Bambang Hermanto Kasan Basari 11,8%, paslon 2 Luki Hakim Saifuddin 63%, paslon 3 Nina Agustina Tobroni 24,2%, belum menentukan ada 1%. Lanjut ke dapil 5, paslon 1 Bambang Hermanto Kasan Basari 12%, paslon 2 Luki Hakim Saifuddin 62,8%, paslon 3 Nina Agustina Tobroni 24,2%.
dan belum menentukan 1%. Dapil 6, lanjut ya, ini ke dapil terakhir yaitu dapil 6, paslon 1 Bambang Hermanto Kasan Basari 12,5%, paslon 2 Luki Hakim Saifuddin 62,5%, paslon 3 Nina Agustina Tobroni 24%, dan yang belum menentukan 1%. Oke, jadi itu ya sedulur-sedulur ya semuanya, sedulur-sedulur Bang Army KB ya. Jadi hasil survei dari Puskaptis ini ya yang ini oleh Cuplik.com ya, cuplik.com. Nah, ini bisa dicari ya di Google ya. Ketik saja cuplik.com atau dengan kata kunci hasil survei Pilkada 2024 Indramayu, atau dikasih juga hasil survei terbaru Puskaptis ya 2024 terbaru, pakai kata kunci seperti itu juga, itu muncul ya cuplik.com-nya. Nah, jadi seperti itu ya dulur-dulur KB ya. Ternyata hasil survei dari sini bisa kita ambil yang 01 ini ya, ada peningkatan dibandingkan beberapa waktu yang lalu, termasuk 02 juga. Paslon 01 ada peningkatan, paslon 02 juga ada peningkatan, namun di paslon 03 ternyata ada penurunan ya. Dan itu bisa dilihat ya dibandingkan dengan video yang kemarin, itu ada yang saya upload hasil survei itu ya dari Puskaptis juga ya sumbernya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dulur-dulur Bang Army KB. Terima kasih ya. Mungkin itu saja dulu ya yang saya sampaikan untuk hasil survei dari Puskaptis ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih. Dan oh iya, jangan lupa tanggal 27 yang hanya tinggal beberapa hari lagi ya. Jangan lupa tanggal 27 kita rame-rame datang ke TPS masing-masing untuk menentukan suara kita, untuk ada pesta demokrasi, untuk menentukan suara kita yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk Indramayu. Dan sudah pasti buat dulur-dulur ya, jangan lupa ya, tanggal 27 nanti, 27 November hari Rabu ya, 27 November 2024 hari Rabu, datang ke TPS masing-masing dan jangan lupa coblos nomor 2 Luki Saifuddin, Luki 02 Luki Saifuddin ya, untuk kemenangan, untuk menjemput kemenangan Indramayu ya, bukan untuk menjemput kemenangan Luki Hakim, tapi Luki Hakim Saifuddin ya paslon 02, tapi untuk menjemput kemenangan Indramayu. Semoga Indramayu bisa menjadi lebih baik ya, Indramayu bisa menjadi Indramayu yang sejahtera ya, bisa keluar dari segala kesulitan dan bisa keluar dari zona termiskin se-Jawa Barat. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak ya. Dadah. Salam.